Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, dan para pemirsa TVNU yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniakan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari serangkaian cara kita untuk berusaha meningkatkan value dalam diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, adalah bagaimana kita berusaha meningkatkan kadar kesabaran kita. Karena sabar merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita isbiru wasabiru warabitu. Kita diperintahkan untuk bersabar. Dan sabar merupakan manhajul anbiya, manhajul aslaf, manhaj qadatil ummah. Kesabaran merupakan jalan hidup yang dipilih oleh para nabi. Kesabaran adalah jalan hidup yang dipilih oleh para sahabat dan alul bait serta manusia-manusia terpilih dari umat ini. Kita tidak menafikan bahwa dalam hidup ini begitu banyak problematika yang menghampiri kita. Dalam hidup ini banyak sekali masalah yang terkadang menghampiri kita, yang mana ini merupakan sunnatun min sunanillahi fi ibadi, merupakan di antara salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Akan tetapi para hadirin sekalian atau para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kesabaran ini bisa kita latih. Dan salah satu kesempatan terindah bagi kita untuk melatih kesabaran adalah di momen indah ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa, yang mana puasa ini sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tasbihu nisful mizan, walhamdu yamla'uh, wa takbiru yamla'u ma baina sama'i wal ard, wa sawmu nisfus sabr, wa tahuru nisful iman. Tasbih itu sudah mampu mengisi dari setengah timbangan amal. Dan alhamdulillah, zikir alhamdulillah akan memenuhi timbangan tersebut. Dan zikir Allahu Akbar memenuhi antara langit dan bumi. Puasa itu setengah dari kesabaran, dan bertoharoh adalah setengah dari iman. Dari sini yang ingin kami kutip adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu nisfus sabr. Puasa adalah setengah dari kesabaran. Para syurahul hadis mengatakan bahwa kenapa puasa disebut dengan setengah dari kesabaran? Bagaimana tidak? Sesuatu yang tadinya kita diperbolehkan dan berkaitan dengan hajat hidup kita, yang mana hajat tersebut adalah hajat-hajat yang sifatnya primer. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam sementara waktu atau untuk sementara waktu agar kita tahan hajat tersebut. Agar kita latih diri kita untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhan utama kita, yang menjadi kebutuhan standar kita, yang menjadi kebutuhan primer kita. Nah, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah puasa ini. Apakah kita sanggup untuk menahan jika seandainya suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita dengan kesulitan materi misalkan, yang mana dengan kesulitan materi tersebut kita akhirnya menjadi sulit untuk mendapatkan makanan yang bisa mengganjal lambung kita. Nah, dengan puasa ini kita dilatih bahwa di antaranya setidaknya kita harus bersabar
apabila kita memiliki rasa lapar, mampukah kita untuk menahan rasa lapar tersebut sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang mendera hidup kita. Nah, puasa mengajarkan kita untuk bersabar karena akan lebih banyak lagi ujian-ujian hidup, akan lebih banyak lagi masalah-masalah hidup, akan lebih banyak lagi cobaan-cobaan yang akan menerpa kita, akan lebih banyak lagi ujian-ujian yang akan mendera kita. Oleh karena itu, jika kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka seharusnya kita bersyukur karena kita tidak sesulit mereka dalam melaksanakan ibadah puasa. Kita semua tahu dalam sejarah disebutkan bahwa perintah puasa sebagaimana kita baca di dalam beberapa kitab dan diajarkan oleh para masyayikh kita, bahwa perintah puasa datang di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Ketika di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada saat itu umat muslim untuk berpuasa, masuklah mereka ke bulan suci Ramadan. Apa yang terjadi di bulan suci Ramadan? Turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Berperang melawan kafir Quraisy. Puasa perdana, pertama kali mereka melaksanakan puasa sebagai seorang muslim selama 30 hari. Lalu di dalam waktu tersebut mereka juga harus mengerahkan tenaga mereka, mengerahkan kemampuan mereka untuk menghadapi serangan musuh, membentengi diri mereka dari serangan para kafir harbi. Ini merupakan sebuah ujian yang amat sangat besar. Kita alhamdulillah di Indonesia kita berpuasa waktunya biasanya standar 11 jam atau 12 jam karena negeri kita berada di garis khatulistiwa sehingga durasi puasa kita relatif stabil, ya. Kita tidak pernah menemukan waktu puasa yang sampai 13 jam atau bahkan sampai 18 jam atau bahkan sampai 18 jam. Nah, kita dilatih untuk bersabar. Sabarkah kita menghadapi godaan es dingin di siang hari? Sabarkah kita menghadapi godaan warung makan, ya, yang yang menggoda kita di siang hari? Ini ujian buat kita. Ini pelatihan bagi diri kita. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kita pasti akan bersyukur atas apa yang pada saat ini kita alami. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sabar ini merupakan ibadah yang agung, yang balasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan balasan bagi orang yang bersabar itu nggak ada kuotanya. Nggak ada satuannya. Di mana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan. Big sale, bahkan lebih dari big sale. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya bagi mereka yang bersabar. Oleh karena itu diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana kami nukil dari kitab Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan begini, kullu muti'in yukalu lahu. Setiap orang yang taat itu akan ditimbang baginya amal ibadah. Yukalu lahu kailan wa yuzanu lahu waznan, dan setiap orang yang taat akan dipaket-paketin amal ibadahnya, ya. Akan ditimbang amal ibadahnya, akan ditakar setiap ganjaran dari amal ibadahnya. Kecuali siapa? Illas sabirin. Kecuali orang-orang yang bersabar. Apa yang mereka dapatkan? Fa innahu yuhthalahum hathya. Maka sesungguhnya bagi mereka pahala itu seperti sesuatu yang disiram kepada mereka, yang dituangkan kepada mereka tanpa batasan, tanpa kuota. Masya Allah. Allahumma rzuqna sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesabaran. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya memberikan kita sebuah tarbiyah dalam puasa, ya. Menyampaikan dalam hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila telah tiba hari di mana kalian berpuasa, apa yang harus kita lakukan? Fala yarfuth wala yaskhab.
maka janganlah kita berkata kotor, janganlah kita berkata yang berpotensi menimbulkan konflik, janganlah kita berkata yang kasar, janganlah kita berseteru. Fa in sabahu ahad aw qatalah. Apabila ada seseorang yang mencaci maki, kita lagi enak-enak naik motor cari takjil, ya. Tiba-tiba mungkin kita lupa karena mata kita sambil melihat ke kiri ke tukang takjil, kemudian kita rendahkan kecepatan motor kita, lalu tiba-tiba ada orang yang buru-buru, kemudian dia mendahului kita sambil misalkan mengejek kita dengan satu dan lain hal, atau ada orang yang mengancam keselamatan jiwa kita, au qatalah. Apa yang harus kita ucapkan? Apa yang harus kita lakukan? Falyakul inni mru'un shaim. Hendaknya jangan ia balas caci maki tersebut. Jangan ia balas ancaman tersebut. Cukuplah bagi dia untuk mengatakan inni mru'un shaim. Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, orang yang sabar seperti ini, walaupun mungkin di dalam cara pandang sebagian orang ini dianggap bodoh. Gimana sih kamu dikatain kok nggak ngebales? Gimana sih kamu diancam tapi kok nggak ngebales? Tapi dalam mizan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam cara pandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebuah kemuliaan. Ini adalah sebuah keagungan akhlak. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku sesungguhnya menjamin untuk satu kafling istana di surga yang paling bawah. Buat siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun sesungguhnya mereka benar. Ya. Jadi ketika kita membalas apa yang mereka sampaikan kepada kita dari caci maki, kemudian kita tinggalkan mahkota kesabaran tersebut, di dunia mungkin kita merasa puas karena kita mampu membalas orang tersebut, tapi nanti di akhirat kita akan menyesal. Ya laitani, seandainya kami atau seandainya saya tidak membalas apa yang dia ucapkan. Kalau seandainya saya lebih memilih untuk sabar, maka sesungguhnya kafling istana di surga tersebut akan menjadi milik kita. Dan itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah para anbiya wal mursalin di antara mereka ada yang sampai kepada derajat ulul azm. Tidaklah mereka sampai kepada derajat ulul azm, melainkan karena mereka memiliki kesabaran yang begitu kuat. Dan begitu juga para anbiya selain mereka. Dan begitu juga para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu juga para salaful ummah. Begitu juga para alul bait. Begitu juga para aulia, para masyayikh kita, para wirathul Mustafa, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggapai kemuliaan mereka. Mereka menggapai kekaramahan mereka lantaran kesabaran mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling berat cobaannya adalah para anbiya, para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian berlanjut dengan terhadap mereka orang-orang yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini yuk sama-sama kita melatih diri. Sama-sama kita berusaha menanamkan di dalam diri kita kesabaran. Di saat kita mendengar anak kita merengek, atau mungkin istri kita merengek sesuatu, atau suami kita menginginkan sesuatu, atau tetangga kita menguji kesabaran kita dengan ghibahannya, dengan fitnahnya, atau orang yang berseberangan pandangan politiknya terhadap kita berbeda, yang berbeda pandangannya terhadap kita, kemudian mereka melakukan sesuatu yang mungkin menjatuhkan harga diri kita. Apabila kita memilih untuk bersabar dan memilih untuk diam agar suasana menjadi tenang dan menimbulkan manfaat yang lebih besar ketimbang madarat, maka sesungguhnya ini adalah amal ibadah yang agung, amal ibadah yang besar yang bisa kita lakukan. Dengan ini insya Allah value dalam diri kita akan semakin meningkat, dan mudah-mudahan dengan amalan sabar yang berusaha kita latih, kita masuk ke dalam golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam golongan para salaf kita, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, masuk ke dalam golongan
para ulama, para solihin, dimanapun mereka berada, dari manapun mereka berasal, yang mereka istiqomah kakinya di atas jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama alhamtahum lis-sabr fa'alhimna warzuqna kamala sabri wal imani wal yaqin wa thabbit aqdamana ala qadami sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dan salah murni kepribadian saya selaku manusia. In urid illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.